Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 243 sampai 244 atau episode 269 sampai 270 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di malam yang gelap, klan Mosa meninggalkan kota Mengna tanpa jejak, kembali ke kapal otomat di langit. Di dalam ruang kontrol, Luo Feng duduk di sofa. Ekspresinya dingin, saat ia berkata dengan pelan, berangkat menuju kota Swallow Mound. Kapal otomat segera melaju dan melesat menuju ke kota gundukan Swallow. Ada apa, Luo Feng? Tanya iblis Babata juga duduk di sofa. Sekitar 50 tahun yang lalu, Sekte Yu Dao hancur. Luo Feng mengerutkan kening. Kekuatan elit dihancurkan begitu saja dan seluruh sekte dihancurkan, dan itu sebenarnya dilakukan oleh murid sekte paling sendiri. Sekitar 30 tahun yang lalu, pembaca roh berambut perak muncul dan membunuh pelakunya sebelum pergi. Bagaimana dengan naga kecil? Ucap iblis Babata bertanya. Menurut apa yang dikatakan kedua penjaga itu, aku curiga bahwa pembaca roh berambut perak adalah naga. Kata Luo Feng. Saat itu, aku meninggalkannya metode pelatihan pembaca roh. Jika tebakan aku tidak salah, naga kemungkinan besar akan menuju kota Swallow Mound. Mendengar itu iblis Babata mengangguk. Kapal otomat itu dengan cepat terbang di ruang di atas dunia sungai darah. Suatu hari kemudian, ia mencapai ruang di atas wilayah Swallow Mound. Dengan mengikuti prosedur yang sama, ia meninggalkan intinya di tubuh buminya di kapal otomat. Klan Mosa menyelam melalui tingkat awan dan menuju kota gundukan menelan. Sementara itu pada saat waktu malam hari, angin dingin melolong, dan di dalam hutan 10 juta kem di luar kota Swallow Mound, di dalam gua tertentu. Terlihat api yang berderak, memberikan kehangatan seluruh gua. Ayah! Seorang pemuda berambut perak yang tinggi meletakkan tikar di tanah. Beberapa makanan muncul di tangannya, ayo makan. Kami melarikan diri sejauh ini dalam sekali jalan, dan kami setidaknya 10 juta kem jauhnya dari kota Swallow Mound. Dan kami tidak pernah memasuki kota, tetap di hutan belantara. Mencari kami akan sia-sia dan tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi mereka. Seorang pria parubaya yang tampak tua dengan rambut perak berantakan mengangguk. Mengangkat jus buahnya dan mengambil makanan dari tikar, makan sambil tersenyum pada pemuda itu. Matanya dipenuhi dengan kesombongan dan gembira. Berseru, "Keke, kamu jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Bagi aku untuk melihat kamu sebelum aku mati, surga memperlakukan aku dengan baik. Bicaralah, ceritakan bagaimana kamu tiba-tiba menghilang saat itu, aku mencari kamu di mana-mana seperti orang gila." Ayah. Pemuda berambut perak menggelengkan kepalanya, ini bagaimana semuanya terjadi adalah. Ucap Nake yang kemudian mulai memberitahunya secara rinci tentang apa yang terjadi saat itu. Nabu mendengarkan dengan mata terbuka lebar. Aku benar-benar setuju untuk kamu untuk mengikuti Tuan Feng. Dan apakah dia menghapus ingatanku? Nabu terkejut, setelah itu dia tersenyum, aku memang akan melakukan itu. Katakan padaku, selama bertahun-tahun ini. Melihatmu, kamu sepertinya sudah agak menderita. Penduduk asli dari dunia sungai darah dilahirkan di permukaan tanah, dan di lingkungan yang luas, itu telah menghasilkan banyak garis keturunan khusus di dunia. Keluarga Na sendiri, juga garis keturunan istimewa. Setelah dewasa, rambut mereka akan berubah perak. Seperti ini, saat itu ketika kakak laki-laki Feng membawaku, pemuda berambut perak itu berkata dengan acuh tak acuh, malam itu aku melarikan diri dari kota Mengna, aku bersumpah untuk membalas dendam untuk guruku. Aku bertemu guru lain di Gunung Tonglian. Aku kemudian berpisah dari dua saudara lelaki aku dan pergi ke kota Swallow Mound sendirian. Sesampainya di sini, aku mengontrol tulang dan otot aku untuk mengubah penampilan aku. Ditambah lagi, banyak prajurit dari masa itu tidak bisa mengenali aku. Karena aku level awan sekarang, dengan pemindaian, aku menemukan keluarga dihancurkan tetapi kamu masih hidup.
Aku tahu itu jebakan. Karenanya, aku pertama kali memasuki rumah pemimpin kota untuk menjadi seorang jenderal, setelah setengah tahun. Naka berbicara lebih dari 1 jam sebelum akhirnya menyelesaikan kisahnya yang 80 tahun. Nabu memandang pemuda di depannya, tampak tak percaya. Pemuda yang berhati-hati, licik dan brutal ini, adalah penyembah berhala yang sama, Naka, yang berdarah panas dan bodoh. Putranya memang sudah cukup banyak mengalami perubahan. Kota Mengna, Gunung Tonglian, klan mata api setiap pengalaman Naka, setiap perjuangan hidup atau mati, telah sepenuhnya melatihnya. Kamu sudah dewasa, seru Nabu pelan. Yang paling aku syukuri adalah kakak Feng. Pemuda berambut perak itu tersenyum. Dia telah mempersiapkan begitu banyak untuk aku, dan karena itu, aku dapat menahan setiap kemunduran dan berusaha maju. Yang akhirnya mencapai level awan, namun level awan bukanlah tujuan akhir aku. Tujuan aku adalah mencapai level domain dan bahkan level dunia. Mendengar itu Nabu mengangguk, merasa senang. Pertaruhannya saat itu benar. Sementara itu di dalam kota Swallow Mound. Di rumah pemimpin kota, kamu bilang kamu tidak bisa menemukannya. Wanita berpakaian ungu berdiri di aula, dengan dingin menatap pemimpin kota Puyang Wen di depannya. Puyang Wen membungkuk sedikit ketakutan. Jelaskan. Mata wanita menggoda berpakaian ungu itu bersinar. Itu kesalahan bawahan. Aku sudah mengirim 1 juta tentara yang kuat untuk pergi mencari, ucap kepala Puyang Wen dipenuhi keringat, karena dia hanya level domain level rendah, sementara wanita di depannya ini level domain level tinggi, dan dia juga pemimpin dunia murid favorit Xiyong. Dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Dan satu-satunya hal yang seharusnya dia lakukan adalah mengawasi Nabu. Tapi, karena dia mengacaukannya, bagaimana mungkin dia tidak takut? Idiot, tak berguna. Wanita berpakaian ungu itu tersenyum dingin. 1 juta tentara yang kuat. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa itu adalah masalah dengan jenderal kamu. Jenderal itu adalah pembaca roh tingkat awan. Seberapa cepat kecepatan terbangnya? Hanya dalam 1 nafas, dia bisa terbang 10 juta km tanpa masalah. Ke arah mana jutaan tentara kuat kamu terbang untuk mencari? Apakah kamu bodoh? Puyang Wen tertegun. Keluar, keluar, keluar. Wanita itu mengamuk. Ya, ucap Puyang Wen yang kemudian mundur. Dia menunggu sampai keluar dari gedung. Wajahnya awalnya dipenuhi rasa takut, tetapi tiba-tiba matanya berkilau karena ketidakpuasan. Benar, aku idiot, mengapa kamu mendukung aku untuk menjadi pemimpin kota saat itu? Tunggu saja, begitu tuanku memberi perintah, kita akan melihat siapa idiot sebenarnya. Di dalam aula, wanita menggoda itu melirik Puyang Wen, menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin, jadi tidak berguna, untungnya saat itu aku tidak menaruh harapan pada si idiot itu. Wanita itu membalik tangannya dan alat komunikasi muncul. Layar dengan peta ditampilkan dan ada titik cahaya di atasnya. Wanita itu segera tersenyum, siapa yang akan dengan bodohnya mengawasinya. Saat itu aku menggantinya dan memasukkan chip ke tubuhnya yang sudah sangat terluka. Tidak akankah aku selalu tahu posisinya? Perangkat komunikasi, dibandingkan dengan konstruksi kapal alam semesta adalah triliunan kali lebih mudah dibuat. Para penguasa sektor itu telah memberikan perangkat ini kepada bawahan mereka yang penting. Wanita berpakaian ungu, sebagai wanita tangan kanan dan kiri pemimpin dunia Xiyong, mendapatkan perangkat komunikasi ini sangat mudah. Jaraknya benar-benar 10 juta km. Wanita itu tersenyum. Aku tidak terburu-buru untuk menangkap mereka. Aku pertama-tama akan mengamati, aku yakin bahwa pria berambut perak akan membawa Nabu untuk pergi melihat prajurit Feng yang misterius itu. Wanita menggoda berambut perak segera mengirim pesan kepada gurunya Xiyong. Mengikuti yang dia terbang keluar dari rumah sendirian, bergegas ke langit di malam hari, menuju ke arah Nabu dan Naka. Dia adalah yang terkuat di kota Swallow Mound. Aktivasi pasukan gundukan burung layang-layang, menurut penyelidikan, adalah untuk mencari Nabu dan jenderal berambut perak. Jenderal pembaca roh berambut perak itu adalah Naka. Dan wanita itu, terbang sangat larut malam, dia harus tahu lokasi mereka. Siluet hitam mengikuti wanita berambut ungu dari belakang. Lebih dari 10 juta km, bahkan jika wanita berambut ungu itu adalah ksatria domain tingkat 8, dengan gravitasi dunia yang kuat dari Blood River, ia hanya bisa mencapai hingga 1000 km per detik. Bahkan kemudian, masih perlu lebih dari 3 jam baginya untuk tiba di hutan.
Aku tidak akan memperingatkannya dulu. Guru akan segera datang, maka kita akan mengambil kesempatan untuk menangkap Feng. Feng yang misterius itu, dia benar-benar berani membunuh dua seniorku dan utusan kuil yang abadi, dia pantas mati. Wanita berambut ungu itu berdiri di cabang pohon besar setebal 3 meter, menatap dingin ke kejauhan, dan sepenuhnya menyembunyikan kehadirannya. Para penguasa domain memang mahir menyembunyikan keberadaan mereka. Pada saat ini, dari belakangnya seorang pria berpakaian hitam berdiri. Wanita berpakaian ungu itu sepertinya menyadari sesuatu dan melihat ke belakang dengan curiga. Ketika dia melihat Luo Feng berjubah hitam di udara di belakang, ekspresinya berubah. Pakaian hitam, rambut pendek hitam, pemuda, kamu Feng. Ekspresi wanita itu serius, menatap tajam pada pria berjubah hitam itu. Mencari aku. Selamat, kamu telah menemukan aku. Luo Feng yang berpakaian hitam mengangguk. Matanya berkedip dan segera melepaskan serangan roh, secara bersamaan menggunakan senjata roh untuk menyerang. Yang kemudian kilatan pisau yang indah. Yang kemegahannya memabukkan, wanita berpakaian ungu itu tidak bisa tidak kaget, setelah itu kesadarannya jatuh jauh ke dalam kegelapan, cahaya kilat menghilang dan Luo Feng menyimpan bilah bayangan darahnya kembali ke cincin penyimpanannya dan meraih leher wanita itu. Dia memiliki luka kecil di perutnya, bilah menembus luka dan menembus inti hidupnya, yang menyebabkan kematiannya. Dari segi kekuatan, setelah 80 tahun pelatihan, dunia internalnya telah menelan sejumlah besar logam mulia yang disiapkan, efisiensinya meningkat menjadi 52 kali lipat, 80 tahun mirip dengan lebih dari 4000 tahun, dan evolusi tingkat penguasa domain 7, 8, 9 membutuhkan 1200 tahun, tingkat penguasa domain 1 ke tingkat penguasa sektor 1, membutuhkan sekitar 5000 tahun. Saat ini, binatang bertanduk emas dan klan Mosa keduanya adalah domain level 9. Dan dalam hal kekuatan, bukan level, mereka sangat kuat. Dengan klan Mosa yang mampu melepaskan 10 kali kekuatan aslinya saja itu sudah sangat menakutkan. Siapa ini? Di gua, ekspresi rambut perak Nake berubah, berdiri di pintu masuk gua. Ini aku. Luo Feng berpakaian hitam berjalan dari udara, membawa tubuh wanita berpakaian ungu. Feng, kakak Feng. Si rambut perak Nake menatap dengan mata terbelalak. Feng, Tuan Feng. Nabu juga sangat terkejut. Pemuda berambut perak memandang tubuh yang dipegang Luo Feng, bahkan lebih terkejut, ini adalah murid ketiga dari pemimpin dunia Xiyong, dia. Pakaian hitam Luo Feng melemparkan tubuhnya ke tanah dan berkata, kamu dalam bahaya sekarang, pemimpin dunia Xiyong bergegas. Xiyong, pemuda berambut perak Nake dan ayahnya bingung. Xiyong adalah pemimpin dunia dari sisi dunia ini, makhluk seperti kaisar. Xiyong tahu kamu ada di sini dan sedang bergegas. Luo Feng telah menemukan komunikator wanita berpakaian ungu setelah dia membunuhnya. Menggunakan AI-nya sendiri untuk meretasnya, ia bisa mengetahui cukup banyak. Bagaimana kami ditemukan? Aku sangat berhati-hati ketika mengambil alih ayah aku. Ucap Nake tidak percaya. Karena ada keping di tubuh ayahmu, jawab Luo Feng. Apa? Nake menoleh untuk melihat ayahnya. Wajah Nabu dipenuhi dengan kecurigaan. Nake dengan cepat menggunakan energi rohnya untuk memindai tubuh ayahnya, akhirnya menemukan kepingan kecil di dalam tulang kakinya, segera berkata, ayah, bersamaku, aku akan mengekstrak keping itu. Selama bertahun-tahun menjelajahi, Nake telah mendengar tentang perangkat komunikasi. Biasanya yang dilengkapi dengan mereka semua adalah level domain. Lampu hitam menyapu melewati kaki Nabu dan perangkat segera digali. Setelah itu ia menggunakan energi rohnya untuk menekan luka, dan dengan struktur tubuh Nabu, luka kecil ini bukan apa-apa. Luo Feng memerintahkan komputer kuantum, lakukan pemindaian untuk melihat apakah ada lebih banyak perangkat di tubuhnya. Ya Tuan, AI mengeluarkan pemindaian sinyal, dikonfirmasi, hanya satu perangkat dan yang telah diekstraks. Luo Feng memandang ayah dan anak di depannya. Nake, Nabu, cepat pergi, benar, dia membalik tangannya dan mengambil cincin ruang, melemparkannya ke Nake. Ini, Nake tertegun. Kekayaan, kata Luo Feng. Sejak dia meninggalkan dunia sungai darah, mata uang dunia ini tidak lagi berguna baginya. Namun, melalui perburuannya, ia telah memperoleh kekayaan yang sangat besar.
Jumlah yang dia berikan kepada mereka sekarang adalah sekitar 100 kali lipat dari seorang pemimpin kota. Luo Feng bahkan tidak mengambil sisanya. Terlalu banyak bukan hal yang baik untuk Nake. Dia sudah memberi cukup. Cepat dan pergi, kata Luo Feng. Semakin jauh lebih baik, untuk Si Yong, aku akan menahannya untukmu. Kakak Feng, Nake tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuan Feng, kamu, Nabu juga tidak bisa mempercayainya. Cepat pergi. Luo Feng mengerutkan kening, berteriak dengan dingin. Nake dan Nabu adalah hukum yang bersih yang menaati orang-orang yang telah melalui banyak penderitaan. Pada titik ini, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Nake segera membawa ayahnya, menginjak senjata roh dan menjadi seberkas cahaya dan melesat pergi. Menonton keduanya pergi, Luo Feng tersenyum. Little Nake, selama perjalanan aku di benua sungai darah ini, nasiblah yang membuat kami bertemu satu sama lain. Masa depanmu tergantung pada dirimu sendiri sekarang. Luo Feng berkata dengan lembut. Setelah itu ia bergegas ke langit dan mendarat di puncak gunung setinggi 1000 meter. Berdiri sendirian di atas, menatap ke cakrawala yang jauh, seorang penguasa domain tidak memiliki tantangan bagi aku sama sekali, hanya penguasa sektor yang memiliki makna. Ayo Si Yong, Luo Feng berdiri di sana, angin bertiup kencang, dia dengan sabar menunggu. Sebuah cakram hitam perak muncul di tingkat awan ke-15 di atas gunung itu. Menurut koordinat perangkat komunikasi, itu ada di sini. Hampir seperti samudra biru, mengenakan baju besi hitam, bibir Si Yong tipis dan dingin. Dia lenyap dari kapal dan menjadi seberkas cahaya hitam bergegas ke bawah dan melewati tingkat 15, 14. Tepat sampai tingkat awan 1 menuju hutan itu. Mendadak, dia berhenti di udara, mengerutkan kening ketika dia melihat puncak gunung yang megah. Di sana berdiri seorang pria berpakaian hitam. Aku menelepon, dia menatapnya tajam. Feng. Feng. Si Yong melepaskan energi dunianya, segera menemukan tubuh wanita berpakaian ungu, otot-otot wajahnya berkedut. Muridku mati. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, aku membunuhnya. Mata Si Yong seperti kilat, berjuang, dia meraung, kamu benar-benar berani membunuh murid-muridku di wilayahku, kamu hanyalah level domain kecil. Jika kamu ingin bertarung, jangan banyak bicara, mari bertarung. Mata pria berpakaian hitam itu menusuk, penuh dengan semangat juang. Si Yong terkejut. Tingkat domain yang menantang tingkat dunia. Lelucon apa itu? Setelah dia terpana, dia menjadi marah. Hahaha, Si Yong tertawa, hari ini akan menjadi pemakamanmu. Angin gunung yang dingin melolong, namun darah Luo Feng terbakar dan mendidih. Pria berambut biru di depannya adalah penguasa sektor. Hanya dari energinya saja, ia adalah penguasa sektor 4 atau 5. Domain tingkat 9 sektor yang menantang penguasa 4 atau 5. Dan ada terobosan di antaranya. Sangat gila, bahkan jenius terkuat di alam semesta tidak akan mencoba sesuatu seperti itu, karena perbedaan levelnya terlalu besar. Hanya kekuatan saja yang puluhan kali berbeda. Terlebih lagi, penguasa sektor dapat menggunakan sisi dunianya untuk menekan musuhnya. Bahkan jika musuh kuat, tidak ada yang akan mengalahkannya. Hanya Luo Feng yang berani melakukan sesuatu yang sangat gila. Dalam hal kejeniusan, dia sekarang sebanding dengan Bolan, puncak alam semesta manusia. Dan saat ini dia disukai ruang, pembunuh terkuat di alam semesta, klan Mosa. Domain level 9 melawan penguasa sektor 4 atau 5. Luo Feng menatap ke depan pada Si Yong di udara, saat arwahnya terbakar liar. Keduanya tiba-tiba terdiam. Satu berdiri di atas puncak yang megah, dan satu di udara. Keduanya yang berhadapan benar-benar diam. Tiba-tiba tanah dan langit berubah warna. Si Yong lapis baja hitam melayang di udara, rambut panjangnya terbang, tatapannya memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Tertawa nyaring, kamu pikir kamu bisa bertarung denganku? Segera batu gunung, termasuk gunung tempat Luo Feng berdiri mulai runtuh. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya bangkit dan melayang di udara. Reruntuhan dan batu melayang di mana-mana. Pergi. Si Yong menunjuk Luo Feng, dengan dingin memerintahnya. Seperti tornado gila, batu yang tak terhitung jumlahnya melewati ruang. Ini adalah 10 juta kali lebih gila dari 10 juta panah yang ditembak, dan semuanya menelan Luo Feng, seolah-olah ingin mengubah seluruh tubuhnya menjadi target.
Siyong adalah penguasa sektor level 5, meskipun ia mengendalikan begitu banyak batu, masing-masing memiliki kekuatan untuk membunuh penguasa domain level 9. Karena itu, dengan begitu banyak yang berkumpul, kekuatannya sangat mengerikan. Menggunakan kekuatan murni untuk menekan musuhnya. Di bawah serangan batu yang tak terhitung jumlahnya, gunung-gunung runtuh dan setiap orang mulai jatuh. Pohon yang tak terhitung jumlahnya jatuh, riak dari serangan setiap batu bentrok berulang kali. Ribuan kem dipengaruhi oleh riak-riak bertenaga tinggi yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan dan meratakan lingkungan ke tanah. Batu-batumu terbang terlalu lambat. Sebuah suara bergema. Siyong berbalik dengan ganas, dan di sebelah kirinya berdiri Luo Feng. Dia kaget dalam hati, Feng ini begitu cepat. Kecepatan sekejapnya pasti jauh lebih cepat daripada aku. Lebih cepat. Gunakan kekuatanmu yang sebenarnya, jika tidak membunuhmu akan sia-sia. Luo Feng membalik tangannya dan pisau bayangan darah muncul. Dia menatap lawannya, saat matanya menyala dengan roh. Luo Feng segera bergegas maju, kecepatannya yang sangat cepat. Meskipun dia sudah siap, Siyong masih kaget. Pilihannya terbatas, dengan cepat memproyeksikan dunia internalnya, energi dunia yang luas segera melengkung, dan mengubah segalanya dalam area 1000 mil. Pemandangan berubah, itu adalah pegunungan yang hancur di malam sebelumnya. Namun sekarang itu adalah lautan yang tak berujung, air di bawahnya bahkan memiliki gunung es. Luo Feng segera merasakan tekanan yang menakutkan, seolah-olah seluruh tubuhnya dibelenggu. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang penguasa sektor, kartu keberuntungan terkuat yang bisa digunakan oleh seorang penguasa sektor melawan penguasa domain, seluruh dunia. Memang itu kuat. Dengan tekanan dunia, semua kekuatanku akan berkurang kekuatannya. Luo Feng menjilat bibirnya, matanya semakin menyala, ini mendebarkan, bertarung dengan segalanya. Di bawah tekanan dunia, lebih dari 10.000 Luo Feng muncul di udara di atas lautan. Munculnya gambar yang kabur membuat Siyong kaget. Ya Tuhan, bahkan dengan tekanan duniaku dia masih bisa membentuk lebih dari 10.000 bayangan. Ini, pemahamannya tentang hukum ruang angkasa, tingkat apa yang telah ia capai. Siyong benar-benar terpana. Bahkan tidak menyebutkan dunia sungai darah, bahkan di alam semesta ada sangat sedikit orang di tingkat ini. Kilatan pedang yang gemerlap dapat dilihat, yang sangat mencolok dan memabukkan. Saat itu melintas, ruang di sekitarnya tampak tenang, dan energi ruang tanpa bentuk menekan di wilayah Siyong. Melalui tekanan luar angkasa, dia mampu melawan tekanan dunia. Hanya berapa tingkat yang telah dicapai undang-undang antariksanya. Saat Siyong terkejut, satu penusuk hitam dan satu putih muncul di hadapannya. Penusuk putih itu membawa energi dingin yang tak ada habisnya, ketika lingkungan membeku menjadi es dan salju, dan menyerang pedang Luo Feng. Luo Feng merasakan tubuhnya bergetar dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Bersamaan dengan dia berteriak, ilusi. Tubuhnya segera menjadi buram, lingkungan sekitarnya menjadi bayangan yang buram. Ini membuat Siyong menjadi lebih serius. Tiba-tiba bayangan hitam tampak berpindah tepat di sampingnya, secara bersamaan energi brutal dan kuat dari pedang memangkas tepat pada Siyong. Blokir. Siyong mundur tiba-tiba, secara bersamaan menggunakan penusuk hitam untuk bertahan. Bilah yang kuat itu benar-benar menjatuhkan penusuk hitam itu, tebasannya yang kuat mengiris tepat di leher Siyong. 4 perisai muncul di samping tubuh Siyong dan mereka melayang di sekitarnya. Pisau Luo Feng mengenai salah satu dari mereka yang berada di kepala dan mengetuk seluruh tubuh Siyong mundur sejauh 100 km. Kartu keberuntungan terkuat klan Mosa. 7 Bilah ilusi penguburan. Sebelum datang ke dunia sungai darah, langkah terkuatnya adalah pipa Belanda. Dan karena bagaimana binatang bertanduk emas telah mempelajari cakar pertama, dan memiliki pemahaman yang cepat tentang itu, cakar pertama ini menjadi langkah terkuat Luo Feng. Cakar pertama sangat mirip dengan pemakaman. Mempelajari cakar pertama telah membuat pemahamannya tentang pemakaman melambung. Setelah 80 tahun, langkah ini malah menjadi langkah terkuat klan Mosa. Menggunakan kekuatan penuh seseorang, bahkan mengorbankan dirinya sendiri untuk melepaskan serangan paling brutal dan pemberani, itu sangat kuat. Siyong yang terlempar ke belakang memiliki ekspresi yang buruk. Melihat 4 perisai di depannya, matanya fokus sekali lagi. Aku sebenarnya terpaksa menggunakan duniaku, senjata defensif dan senjata roh semua dalam waktu singkat.
Sebelum ini, Si Yong tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dipaksa oleh penguasa domain untuk menggunakan semua triknya. Seluruh wajah Si Yong memerah. Dia meraung dan menatap Luo Feng yang jauh. Prajurit, aku akan memberitahumu bahwa level domain tidak bisa mengalahkan level dunia. Itu tidak mungkin. Permukaan lautan menderu, dan banyak balok es mengambang di sana terbang, dan pemilik dunia ini Si Yong mengambang di udara. Dia saat ini memiliki ekspresi yang sangat bermasalah. Jelas dalam waktu yang singkat ini, penguasa domain ini telah memaksanya menjadi sangat marah. Itu memalukan, penghinaan bagi seorang penguasa sektor. Kata-kata tidak berguna. Luo Feng mengenakan pakaian hitam. Berdiri jauh di kejauhan, tubuhnya sekali lagi menjadi kabur dan melalui penggunaan gerakan teknik ilusi klan Mosa, itu seperti ikan di air, akselerasi sesaat pertempuran jarak dekatnya, jauh melebihi tuan sektor ini. Sebuah ilusi muncul. Si Yong segera mundur. Segera, dua penusuk hitam dan putih sebelumnya, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, lingkungan sekitar penusuk putih menjadi sangat dingin dan membeku menjadi es. Salju berkibar di sekitarnya. Daerah di sekitar penusuk hitam melolong, ketika air hitam terbentuk, membuat penusuk hitam seperti naga hitam. Seekor naga air hitam dan naga es putih terbentuk di sekitarnya, bahkan mengguncang seluruh dunia. Energi dunia tanpa akhir mengalir kedua naga ini, yang naga hitamnya diisi dengan energi tanpa akhir, sementara yang putih dipenuhi dengan niat membunuh yang mutlak. Langkah ini disebut indik naga ganda. Itu kartu keberuntungan Si Yong dari mempelajari hukum sumber air. Meskipun mungkin tingkat pemahamannya tidak bisa dibandingkan dengan Luo Feng, namun itu masih dipenuhi dengan hukum asal. Juga, dalam hal kekuatan murni dan tekanan dunia, keuntungannya sangat jelas. Kedua naga terbang di sekitar satu sama lain seperti bor listrik besar, segera menciptakan gambar, dan mencapai tepat di belakang Luo Feng. Kecepatan itu, sangat cepat. Luo Feng yang bergerak dengan kecepatan maksimalnya menatap naga hitam dan es yang sepertinya menghubunginya dalam sekejap. Dia menjadi buram sejenak sebelum mengubah arahnya dan menghindarinya, secara bersamaan perisai bermata enam muncul di hadapannya, dan menahannya. Dorongan dari perisai itu tampaknya cukup sederhana, namun seolah-olah seluruh ruang didorong kembali. Naga hitam dan es yang saling melambai dipengaruhi oleh tekanan ruang. Karena ini, mereka bentrok ke dalam perisai bermata enam dan ketika mereka bentrok, kedua naga meledak dengan kekuatan yang menakutkan, mengetuk Luo Feng jauh ke belakang saat darah segar menyembur dari mulutnya. Pada titik ini, perisai bermata enam juga terlempar jauh. Inti dari dua naga, penusuk hitam dan putih mengungkapkan keadaan mereka yang sebenarnya, dan langsung menusuk Luo Feng. Luo Feng yang berada di udara segera menghindar, lebih dari 10.000 gambar muncul di sekitarnya. Bentrokan, meledak dan tembus. Luo Feng memandang tangannya di bawah. Lengan kiri yang benar-benar rusak karena memegang perisai sebelumnya berdarah namun energi hitam melilitnya dan dalam sekejap, itu benar-benar pulih. Setelah menanamkan dengan hukum asal, energi dunia, dan seluruh dunia di balik serangan ini, ketika dua senjata roh bergabung, gerakan ini sangat kuat. Si Yong yang melayang di udara awalnya tampak senang. Namun, tepat setelah dia mulai mengamuk. Melolong, kamu masih belum mati. Aku tidak percaya kamu tidak bisa mati. Kemudian Si Yong berteriak, wajahnya pucat saat dia menunjuk dengan gigi terkatup, tampaknya menggunakan konsentrasi penuh untuk mengendalikan senjata roh. Kedua penusuk segera membentuk busur dan udara di sekitar mereka sekali lagi terkonsentrasi menjadi aura es dan naga es, sedangkan yang hitam lainnya memiliki air hitam di sekitarnya, membentuk naga air hitam. Itu bahkan lebih jelas daripada langkah sebelumnya. Cakar, tanduk, dan sayap kedua naga selesai saat ini. Pergi dan mati, mati, mati. Teriak Si Yong yang benar-benar tenggelam dalam kegilaan. Dua naga besar melolong di sekitarnya. Siapa yang tahu apakah mereka melolong atau hanya gelombang suara yang dihasilkan dari kecepatan ekstrim mereka. Dua kehidupan seperti naga berputar, ekor mereka melambai, cakar berkilau dalam cahaya, tubuh mereka bergegas ke depan dan segera gambar yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng akhirnya dipaksa ke dalam situasi yang sulit. Ada perbedaan absolut setidaknya 10 kali. Dia memiliki dunia untuk membantunya, bersama dengan pemahaman hukum air. Ini adalah pembaca semangat yang sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan dengan tubuh Mosa ini, sangat melelahkan untuk berperang.
Namun, hanya ini yang bisa dianggap sebagai tantangan. Luo Feng bergerak secepat yang dia bisa. Klan Mosa adalah pembunuh terkuat di alam semesta. Mereka mahir dalam pembunuhan sembunyi-sembunyi, dan teknik ilusi hanya satu jalan untuk itu. Teknik ilusi dikombinasikan dengan ilusi klan Mosa adalah kombinasi mutlak. Di bawah lolongan Si Yong yang gila, meskipun Luo Feng terluka berulang kali, dia masih berhasil selamat. Seperti untuk cedera, tubuh klan Mosa adalah bentuk kehidupan energi, luka-lukanya dapat pulih dengan cepat. Kemudian Luo Feng memuntahkan darah segar lagi, dan sekali lagi menghindar. Kilatan pisau dicakar abis oleh naga es, cakarnya hancur total, namun, cepat berubah. Dan saat Luo Feng tersingkir, dia menghindar dan sekali lagi menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa dia masih belum mati? Si Yong menatap dengan mata terbelalak. Dengan ekspresi berjuang, dia berkata, dia hanya di tingkat domain, dan aku di tingkat dunia. Gerakan hantu apa saja yang membuatnya bergerak dengan cepat dan tak terduga. Berulang kali dan terluka, namun itu tidak berpengaruh sama sekali. Si Yong melayang di udara mengendalikan dua senjata roh untuk menyerang Luo Feng. Jelas dia berada di atas angin, namun dia masih tidak dapat mencapai kemenangan. Dia terus menekan Luo Feng, tapi Luo Feng tampak baik-baik saja. Gerakan itu seperti hantu, dan serangannya sama menakutkannya seperti sebelumnya. Ini membuat Si Yong sangat bermasalah. Aku hanya bisa mengecilkan area. Setelah itu, area yang aku butuhkan untuk memfokuskan seranganku akan lebih kecil. Dengan cara ini, efisiensinya akan lebih tinggi. Si Yong menyadari masalahnya. Karena daerah yang mereka lawan terlalu besar, itu memungkinkan Luo Feng untuk dengan mudah menghindar sejauh 10 km, dan memintas sekitar ratusan kali. Dengan ruang yang sangat besar, ketika Luo Feng melepaskan gerakannya, dua senjata roh secara alami tidak bisa mencapai kemenangan. Kedua naga besar mundur dan tetap dekat dengan Si Yong, Luo Feng akan diserang dalam area berdiameter 100 km sebelumnya. Namun sekarang dengan mereka mundur, hanya ketika Luo Feng memasuki area berdiameter 30 km di sekitar Si Yong dia akan diserang. Daerah itu lebih kecil, tentu saja efisiensinya lebih tinggi. Pintar, kamu akhirnya menyadari masalahnya. Setelah dipaksa mundur berkali-kali, bahkan tidak mampu mendekati Si Yong, mata Luo Feng berkilau. Dia segera bergegas ke Si Yong, dan saat dia melakukannya, dua senjata roh bahkan tidak bergerak. Namun ketika dia semakin dekat, baru saat itulah mereka melolong. Area pertempuran yang berkurang membuat kedua naga langsung menutup jarak mereka dengan Luo Feng, membuat Luo Feng tidak punya waktu untuk menghindar. Satu bentrokan membuat seluruh tubuh Luo Feng bergetar, dan darah segar menyembur dari mulut, hidung dan bahkan telinganya. Dia hanya bisa mundur dan menghindar. Melihat keuntungan yang jelas, Si Yong tertawa keras. Level dunia adalah pemimpin dunia, level domain hanyalah level domain. Tidak peduli seberapa jeniusnya kamu akan tetap mati tanpa keraguan. Luo Feng menghindari waktu dan sekali lagi semakin dekat dengan Si Yong. Area pertempuran yang lebih kecil memiliki pro dan kontra. Hal yang baik adalah bahwa dengan kecepatannya dari jarak dekat, dia kadang-kadang bisa mendekati Si Yong. Bagian yang buruk adalah, semakin dekat dia, semakin cepat serangannya merata dan waktu reaksinya semakin lebih pendek. Hampir seperti kilatan hantu, dia menutup jarak 30 km dan langsung mencapai sekitar 100 meter dari Si Yong. Si Yong mengendalikan perisai 4 sisi dan secara bersamaan menggunakan dua senjata rohnya untuk mengelilingi dan menyerang Luo Feng. Aku tidak percaya bahwa dengan jarak sedekat itu, kamu akan dapat menahan hingga 3 serangan. Tapi bagaimana kalau 10 hingga 100 serangan? Ucap Si Yong berteriak. Luo Feng meraung pelan, melepaskan gerakan terkuatnya. Kilatan abu-abu dari pedang itu brutal, langsung memotong jarak 10 meter, dan menebas Si Yong. Kekuatan flash itu, energi pemberani itu benar-benar menakutkan. Ruang di sekitarnya benar-benar dikendalikan. Seketika cahaya kilat menuju ke depan, dan memiliki sedikit cahaya emas. 7 bila ilusi penguburan. Tidak ada gunanya, ucap Si Yong tertawa. Dua perisai di sisinya datang untuk memblokir. Sisi pertama terlempar ke belakang tetapi sisi kedua berhasil memblokir pisau. Kedua naga berteriak dari belakang, dan kemudian menyerang Luo Feng.
Pisau itu belum memiliki efek apapun. Luo Feng menyipitkan mata dan segera melepaskan pisau di tangannya, tangan kanannya tiba-tiba bertambah panjang. Awalnya itu adalah lengan manusia normal, dalam sekejap ia tumbuh dan menembus dengan cepat ke arah perisai, memanjang lebih dari 10 meter, kristal kehidupannya juga berada di dalam lengan kanan itu. Dua naga besar bentrok ke tubuhnya dan segera meledak, darah segar dan tulang berserakan. Apa? Xiong melihat pertumbuhan tiba-tiba lengan kanan yang memanjang dan sangat terkejut. Bagaimana lengannya tumbuh begitu lama? Apakah itu dari baju zirah? Tidak ada gunanya, tubuhnya telah hancur, bahkan jika kristal kehidupan oke, tanpa tubuh daging untuk memicunya, itu tidak dapat memicu energi yang cukup. Xiong tenang, memicu energi yang diperlukan melewati tulang punggung, otot dan lain-lain. Setelah tubuh hancur, hanya menyisakan lengan yang patah, apa gunanya? Pisau itu melintas dan langsung memotong leher Xiong, menusuk ke dalam tubuhnya dan memindai ke dalam, itu menembus langsung ke inti kehidupan dan mematahkannya. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Gumam Xiong menatap dengan mata terbelalak, bagaimana bisa tangan palsu memanjang dari baju zirah itu mengeluarkan kobaran api yang mengerikan seperti itu? Begitu tubuh dihancurkan, bagaimana ia bisa menyerang dengan kekuatan? Sebelum mati, banyak pikiran melewati pikiran Xiong, yang kemudian, ia hancur dan kesadarannya pun memudar. Dua naga besar segera hancur dan jatuh, mengungkapkan dua senjata roh. Dunia di sekitarnya yang juga hancur, dan samudera yang tak berujung melebur, mengungkapkan jajaran gunung yang hancur. Senjata roh jatuh dari udara, perisai juga mengikutinya terjatuh. Xiong dikalahkan. Kemudian lengan patah itu langsung membungkus dirinya dengan energi hitam dan ketika energi berkumpul, itu menjadi Luo Feng berpakaian hitam. Matanya dipenuhi kelelahan, namun juga dengan ekstasi dan kegembiraan. Aku berhasil. Luo Feng menurunkan pandangannya untuk melihat tubuh Xiong. Berpikir di dalam, manusia sejati, jika tubuh mereka dihancurkan, mereka hanya bisa menggunakan serangan roh, dan tidak menutup serangan fisik. Namun, klan Mosa adalah bentuk kehidupan energi. Jika aku mau, aku bisa berubah menjadi puluhan juta hal, apalagi anggota badan yang patah. Aku bahkan bisa berubah menjadi anggur kontak awan, batu dan aku masih bisa menyerang. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.